Halo Sobat Milenial, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe YouTube channel IDN Times. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Larasati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Senin 5 September 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi dari Jawa Tengah. Sebuah mobil Toyota Hiace dengan nomor polisi W7202NA mengalami kecelakaan di tol Batang Semarang kilometer 375 pada Senin pukul 7 pagi tadi. 7 penumpang pun meninggal seketika di lokasi kejadian. Kecelakaan maut yang terjadi pada pukul 7 pagi tadi terjadi saat mobil Hiace melaju dari arah barat ke arah timur melewati lajur A tol Batang Semarang yang mengarah ke Jawa Timur. Saat kejadian, mobil melewati jalanan yang lurus dan datar serta dengan cuaca yang tampak cerah. Saat tiba di titik kilometer 375 atau 375 di wilayah Sawangan, Kecamatan Batang, aparat kepolisian menduga sopir Hiace dalam kondisi mengantuk. Mobil tersebut pun mendadak berjalan oleng ke sisi kiri hingga menghantam bemper belakang truk trailer UD Truk dengan nomor polisi L8835 US yang kebetulan berjalan searah di depannya. Setelah menghantam bemper truk trailer, mobil Hiace berjalan oleng ke kiri hingga masuk ke dalam parit. Di lokasi kejadian, petugas Satlantas menemukan mobil Hiace mengalami ringsek pada bagian bemper depan hingga tempat duduk penumpang. Selain menewaskan 7 korban, 6 orang lainnya pun mengalami luka ringan. Polisi kini masih memperdalam penyelidikan guna mengungkap pemicu kecelakaan ini dengan mengecek rekaman CCTV di ruas tol. Kita simak pernyataan dari Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Agus Suryo Nugroho berikut ini. Baru saja kami berada di TKP kecelakaan menonjol di KM 375 wilayah Batang, jalur mengarah ke Solo, Jawa Timur. Jadi sementara saat ini sedang dilakukan olah TKP menggunakan traffic accident analysis, dan nanti setelah kita olah TKP akan kita simpulkan kira-kira diduga penyebab kecelakaannya apa. Apakah kecepatan tinggi, apakah diduga mengantuk, ini masih dalam pendalaman, dan saat ini kami dengan jasa harja memastikan jumlah korban. Jadi informasi sementara bahwa penumpang Hiace yang nabrak dari belakang itu penumpangnya 14. Jadi 7 meninggal dunia, sementara yang 7 masih perawatan. Demikian dilaporkan dari TKP, kami menghimbau kepada pengguna jalan, khususnya di Cor, agar mengendalikan kecepatan, termasuk juga manakala kondisi badan ngantuk atau tidak sehat, agar segera istirahat, sehingga betul-betul perjalanan itu aman. Masih di Jawa Tengah, Sobat Milenial, Polda Jateng mengungkap kasus penyalahgunaan atau penimbunan BBM bersubsidi yang juga dioplos. Akibat kasus ini, negara mengalami kerugian hingga 11 miliar rupiah. Sejak 1 Agustus hingga 3 September, Polda Jateng menangkap 66 tersangka dari 50 kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dari kasus tersebut, polisi pun menyita 81 ton solar, 3,2 ton Pertalite, 38 unit tangki, 6 unit motor, serta 40 buah tandon dengan kapasitas 1.000 liter. Pelaku pun memodifikasi tangki BBM dan mengoplos bahan migas tersebut. Tujuannya untuk menimbun serta mengambil keuntungan lebih di masing-masing SPBU. Pelaku menjual BBM oplosan ini ke lintas provinsi. Hal ini bisa terdeteksi jajaran kriminal khusus Polda Jateng. Dari berbagai kasus yang ada, terdapat sejumlah kasus yang menonjol, diantaranya kasus di Kudus dan Cilacap.
Di Kudus, 12 ton biosolar ditimbun dengan melibatkan sebuah perusahaan sebagai pembeli. 2 orang sebagai pengecer dan penampung BBM pun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu di Cilacap, BBM jenis Pertalite dicampur dengan bahan kimia yang dijual sebagai BBM jenis Pertamax. Selengkapnya kita simak pernyataan dari Kapolda Jateng, Irjen Ahmad Lutfi, berikut ini. Hari ini kita lakukan ungkap kasus jajaran Polda Jawa Tengah terkait migas. Rekan-rekan wartawan bahwa migas merupakan hajat hidup orang banyak. Di saat masyarakat kita sangat membutuhkan terkait dengan fluktuatif harga, ada segelintir masyarakat kita yang mencari keuntungan dengan cara menimbun maupun mengoplos. Jadi di tempat kita lakukan tindakan tegas untuk tidak pandang bulu dengan cara melakukan penegakan hukum. Dari periode 1 Agustus sampai 3 September hari ini, kita telah amankan 66 tersangka dari 50 kasus. Barang buktinya yang di depan kalian ini ada 15 kendaraan tangki, tetapi kalau kita kompilir seluruh Jawa Tengah ada 38 truk tangki sebagai barang bukti. Dengan komposisi solar 81 ton, Pertalite 3,2 ton, mobil tangki 38 unit, motor 6 unit, tandon kapasitas 1000 liter ada 40 buah. Dengan estimasi kerugian negara 11 miliar 105 juta 164 ribu. Kita beralih ke informasi kenaikan BBM bersubsidi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku pemerintah sudah memperhitungkan matang keputusan ini. Diketahui alasan kebijakan kenaikan harga BBM ini di tengah penurunan harga minyak dunia. Rata-rata harga minyak dunia sejak awal tahun masih berada di level 97 dolar Amerika Serikat. Oleh sebab itu, Sri Mulyani menilai bahwa subsidi tetap akan melonjak tinggi. Lantas, apa alasan kenaikan harga ini selain lonjakan subsidi yang akan terjadi di masa depan? Selengkapnya, kita simak pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani berikut ini. Masyarakat saat ini bertanya karena harga minyak dalam sebulan terakhir agak mengalami penurunan. Kami terus melakukan penghitungan dengan harga minyak ICP yang turun ke 90 dolar sekalipun, maka subsidi masih akan atau harga rata-rata 1 tahun ICP itu masih di 98,8 atau hampir 99 dolar. Atau kalaupun harga minyak turun sampai di bawah 90, maka keseluruhan tahun rata-rata subsidi rata-rata ICP Indonesia masih di 97 dolar. Nah, dengan perhitungan ini maka angka kenaikan subsidi yang waktu itu sudah disampaikan di media dari 502 triliun tetap akan naik, tidak menjadi 698 namun 653 triliun kalau harga ICP adalah rata-rata 99, yaitu tadi turun ke 90 dolar sampai Desember. Sedangkan kalau harga ICP di 85 sampai Desember, maka kenaikan subsidi akan tetap yaitu 502 triliun menjadi 640 triliun. Ini adalah kenaikan 137 triliun atau 151 triliun tergantung dari harga ICP. Perkembangan dari ICP ini harus dan akan terus kita monitor karena memang suasana geopolitik dan suasana dari proyeksi ekonomi dunia masih akan sangat dinamis. Kami akan terus mengalokasikan subsidi bagi masyarakat tadi antara 591 apabila harga ICP-nya ada di 85 atau 605 triliun apabila harga ICP di 99. Apabila harga ICP di atas 100, maka total subsidi kepada masyarakat dalam bentuk BBM
masih akan mencapai 649 triliun. Inilah yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, maka sebagian dari tadi belanja yang tadinya adalah untuk keseluruhan subsidi adalah digunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Kita juga akan memantau dampak inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan dari kenaikan BBM yang diumumkan oleh Bapak Menteri ESDM. Kita perkirakan dengan adanya bansos yang diberikan tambahan 24,17 triliun, maka kita bisa menahan pertambahan jumlah kemiskinan sehingga tetap bisa kita jaga dan bahkan kita upayakan menurun melalui program-program pemerintah lainnya. Demikian Bapak Presiden, terima kasih. Selanjutnya dari Banda Aceh, ratusan mahasiswa yang menggelar aksi penolakan kenaikan harga BBM berhasil masuk dan menguasai gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada Senin siang tadi. Sebelum menguasai gedung legislatif tingkat provinsi ini, massa sempat saling tolak-menolak dengan petugas keamanan yang berada di lokasi. Setelah beberapa kali mencoba mendorong, akhirnya pintu utama gedung dibuka oleh petugas yang ada di dalam gedung. Hal ini membuat massa aksi langsung menyerobot masuk. Usai masuk di dalam, massa yang berasal dari UIN Raniri itu langsung menduduki kursi-kursi milik para wakil rakyat. Bahkan massa aksi juga mempertanyakan keberadaan para anggota dewan yang tidak ada seorang pun di gedung legislatif tingkat provinsi itu. Mahasiswa peserta aksi pun sempat menuntut untuk menjumpai ketua DPR. Sementara itu dari Pulau Sumatera, kasus penembakan anggota Polri bernama Aibda Ahmad Karnain akhirnya terungkap. Personel Polsek Y Pengubuan ini tewas ditembak oleh sesama rekan polisi, yaitu Aibda Rudi Suryanto. Polisi menangkap Aibda Rudi Suryanto pada hari Minggu pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Tersangka pun ditangkap setelah menelpon Kanit Provos Polres Lampung Tengah, Aibtu Sriwaluyo. Ia pun mengakui telah menembak korban. Kemudian Kasih Propam Polres Lampung Tengah, Ibtu Exo Heri bersama Kasat Reskrim AKP Edi Korinas menjemput pelaku serta diamankan ke Polres Lampung Tengah. Diduga pelaku menyimpan rasa dendam terhadap korban karena korban selalu membuka aib tersangka kepada kawan dekatnya. Pada hari Minggu pukul 21:30 Aibda Ahmad Karnain ditembak di rumahnya di LK 5 RT 2 Kelurahan Bandar Jaya Barat, Lampung Tengah. Seorang saksi Mahda bersama anaknya Dian Pratiwi menjahit baju di rumah sekitar pukul 20:45. Saat itu terdengar suara letusan dari dalam rumah Aibda Ahmad Karnain. Suara letusan dan teriakan minta tolong pun sempat didengar Wayan Swedan yang sedang sembahyang. Pada saat saksi akan menolong korban, posisi sudah duduk di lantai bersandar di kursi. Lalu istri korban pun membawanya ke Rumah Sakit Harapan Bunda dengan berkendara mobil jenis Toyota Yaris warna hitam. Fakta lainnya adalah pernyataan dari Yulia yang merupakan istri pelaku. Yulia menyatakan dirinya berada di rumah saat kejadian. Ya, lalu mengetahui suami pulang ke rumah. Sementara itu dari Senayan, anggota Komisi 1 DPR RI mengkritik ketidakhadiran Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dalam rapat kerja membahas anggaran dan isu aktual dengan Komisi 1 DPR RI pada siang tadi. Hal ini menuai kontra bagi para anggota Komisi 1 yang menilai ketidakhadiran KSAD tersebut dapat membedakan prioritas dalam waktu yang bersamaan. Berikut kita simak cuplikan rapat kerja Komisi 1 bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Terima kasih pimpinan rapat. Yang pertama, Bapak Kasat akan mengecek kesiapan personil yang akan melaksanakan tugas operasi ke Papua. Kita tahu bahwa kondisi di lapangan semakin kompleks sehingga banyak yang harus disampaikan oleh Bapak Kasat kepada prajurit. Kita lihat banyak hal yang menonjol yang dilakukan negatif oleh prajurit, sehingga dengan keberadaan Bapak Kasat di tengah-tengah prajurit akan memberikan motivasi. Kemudian yang kedua, pengecekan Al-Kapsus dan Al-Kapsat yang harus dibawa oleh prajurit dalam rangka mendukung
tugas operasi di lapangan sehingga pelaksanaan tugas operasi di lapangan bisa berjalan lancar. Terima kasih. Bapak Ibu bagaimana? Saya tambahkan pimpinan. Ya, saya pikir perlu menjadi catatan pimpinan. Ya, tadi saya sampaikan bahwa rapat RKA yang menyangkut dengan Mabes AD dan isu-isu aktual, apalagi dengan kejadian kasus mutilasi di Timika, ya, kami sebenarnya butuhkan Kasat itu hadir di sini untuk menjelaskan pembinaan prajurit yang selama ini dilakukan itu seperti apa. Tapi kalau Kasat lebih pentingkan untuk melakukan pengarahan dan sebagainya, saya pikir rapat ini lebih penting daripada apa yang dilakukan sekarang itu. Jadi saya pikir ini harus menjadi catatan penting karena sudah beberapa kali kami rapat di sini, Wakasat terus diwakili juga itu. Dan saya pikir hal-hal seperti begini harus menjadi catatan penting bahwa Komisi 1 melakukan rapat untuk mendengarkan penjelasan Kasat atau Kepala Staf Angkatan Darat. Ini sangat penting sekali sehingga publik bisa mendapatkan kejelasan terkait dengan fungsi-fungsi pembinaan prajurit yang selama ini sudah dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Tapi kalau Kasat tidak ada, ya, saya pikir ini juga memenuhi eksistensi kita di rapat kesempatan pada pagi hari ini, saya pikir. Karena tidak setiap saat kami punya kesempatan untuk berbicara dengan Kasat seperti ini. Jadi pada saat rapat-rapat penting begini, saya berharap Kasat harus datang. Itu. Terima kasih. Izin pimpinan. Baik, Pak Bobi Rizaldi terlebih dahulu, berikutnya Pak Dev Laksono yang terhormat. Izin pimpinan, saya usul pimpinan kalau memang kiranya kasus mutilasi ini, saya sependapat dengan rekan-rekan yang lain, ini kan memiliki muatan publik yang perhatian publik sangat luas. Sedangkan hari ini Bapak Kasat tidak hadir, jadi saya usul khusus untuk mutilasi ini mungkin diagendakan secepatnya dengan Bapak Kasat pimpinan, karena jangan sampai juga ini bergulir seperti bola salju, akhirnya mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada institusi. Terima kasih pimpinan. Pimpinan. Silakan berikutnya Pak Bobi Rizaldi. Pak Dev Laksono. Baik, terima kasih pimpinan yang mulia, yang terhormat Pak Wamenhan, Panglima dan seluruh jajaran staf, kepala staf. Ini semua pada hadir ya, Pak Panglima, Pak Kepala Staf Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan juga jajaran yang lainnya. Dan memang kalau secara aturan memang bisa diwakilkan. Akan tapi kan ya kita juga menghargai para Kepala Staf juga yang menghargai. Ya kita memohon juga rapat yang berkaitan akan nasib prajurit TNI dan juga menjaga kedaulatan negara kita ya sebaiknya dihadiri langsung oleh para kepala staf, khususnya Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, karena mengingat banyaknya hal-hal yang perlu kita bahas, ya memang ke depan bisa kita agendakan langsung, tapi untuk ke depannya supaya rapat kita ini bisa berjalan dengan baik dan kita tetap saling menghargai sama, ya mohon sebaiknya Kepala Staf Angkatan Darat juga turut hadir agar kita bisa menyelesaikan seluruh permasalahan-permasalahan yang ada. Terima kasih yang terhormat Pak Dev Laksono. Yang terhormat Pak Sukamta, kemudian berikutnya yang terhormat Pak Rizky Natakusuma. Ya pimpinan, ketidakhadiran pejabat tertinggi di Kemhan TNI di rapat anggaran ini saya kira sudah yang kesekian kali ya, mungkin kayaknya sudah ketiga kali. Dan selama itu kan kita selalu membuat catatan-catatan. Pak Panglima TNI selalu datang, terima kasih Pak Panglima. Tapi yang lain kelihatannya beberapa kali absen dan dulu juga kita selalu mendorong yang terakhir kali, besok harus datang gitu. Tapi selalu terulang juga gitu loh. Nah sayang sekali kalau ini terjadi terus-menerus. Sementara kita juga berusaha serius untuk membantu teman-teman TNI untuk ada peningkatan anggaran dan sebagainya. Jadi harapan kami tolong ada perhatian yang cukup serius Pak, karena kalau jadwal ke bawah saya kira kan harus bisa diatur Pak. Ya, kalau dipanggil presiden harus rapat di istana, ya kita bisa memahami, kita bisa maklumi, tapi kalau rapat dengan anak buah, dengan Komisi 1 masa lebih penting dengan anak buah sih? Saya nggak tahu bagaimana hierarki disipliner di TNI, tapi setahu saya kalau TNI itu dipanggil orang yang pangkatnya di atasnya itu, yang di bawah tinggal semua.
Tapi ini justru seolah-olah lebih mementingkan acara dengan di bawah daripada dengan mitra di Komisi 1. Jadi mohon maaf Pak, kita kadang-kadang kan kita ini merasa tetangga sebelah kita ini selalu mendapatkan anggaran tambahan, perhatian lebih baik. Tapi mereka kalau rapat dengan mitranya, wah dari jajaran paling tinggi sampai eselon yang paling bawah yang mungkin ikut semua Pak. Nggak pernah ada pimpinan tertinggi kok nggak datang gitu loh. Nah sementara di kita ini, ya ini sudah terulang kesekian kali. Saya kira Pak Wakil sudah beberapa kali mewakili kan di sini. Jadi mohon perhatian pimpinan. Saya khawatir ini nanti jadi catatan yang keempat. Bahwa ini yang terakhir kali, itu catatan yang keempat kali. Jadi mohon kebijakan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan yang sangat urgen dan penting hari ini. Terima kasih. Pimpinan bisa. Baik. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi IDN Times yang secara resmi menjadi media partner KPU dalam penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Masih bersama saya di Top News, Sobat Milenial. Komisi Pemilihan Umum dan IDN Times baru saja melakukan penandatanganan nota kesepakatan MOU di kantor IDN Media pada siang tadi. Hal ini dalam rangka menyebarluaskan informasi yang faktual dan aktual pada pemilu 2024 mendatang. CEO IDN Media, Winston Utomo, beserta tim redaksi menyambut langsung kedatangan Ketua KPU Hashim Asy'ari beserta jajarannya dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan MOU. Dalam penandatanganan MOU tersebut dalam rangka menyebarluaskan informasi mengenai kepemiluan dan dapat menjadi jembatan dalam membangun kebahagiaan bersama dalam pemilu 2024 mendatang. Pemilu sendiri merupakan rangkaian acara yang besar serta akan diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Hashim berkomitmen untuk menjadikan pemilu ini berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan juga adil. Dengan kehadiran IDN Media yang memiliki segmentasi yang sesuai dengan KPU, maka informasi terkait pemilu mendatang
Hashim optimis dapat dengan mudah dan dimengerti oleh pembaca. Masih dengan informasi kehadiran KPU ke kantor IDN Media. Dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman MOU pada siang tadi, jurnalis IDN Times berkesempatan untuk ngobrol seru bersama Ketua KPU, Hashim Asyari. Lantas, seperti apa obrolan yang berlangsung pada siang tadi? Berikut kita simak dalam video berikut ini. Di 2024, nggak usah nyari media lain, langsung baca aja di IDN Times karena kita udah pasti terpercaya dan kredibel buat memberitakan berita pemilu 2024. Nah langsung aja nih Sobat Milenial, aku mau menyapa dulu Mas Hashim yang sudah dari tadi siang ada di sini. Halo Mas Hashim. Halo Melanie. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke Mas, mau langsung aja ya Mas buat mempersingkat waktu. Barusan kan kita sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan IDN Times ya Mas ya. Harapannya nih buat kedepannya setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani seperti apa Mas dari KPU? Jadi perjanjian antara KPU sama IDN Media, dalam rangkanya untuk menyebarluaskan informasi tentang kepemiluan. Jadi KPU itu di Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu, ada salah satu tugas itu menyampaikan perkembangan informasi kepemiluan kepada masyarakat. Nah yang punya kemampuan menyebarkan secara luas kan teman-teman media. Itulah kenapa kemudian KPU bekerja sama dengan IDN Media termasuk IDN Times untuk menyiarkan atau menyebarluaskan informasi tentang kepemiluan. Apa aja kegiatan pemilu, kemudian tahapan-tahapan pemilunya, waktunya kapan, dan seterusnya. Itu yang diantara informasi-informasi kepemiluan yang penting supaya publik tahu. Misalkan untuk bisa milih itu harus terdaftar di daftar pemilih. Kapan kegiatan pendaftaran pemilih, kemudian kapan pemungutan suaranya. Ini saya kira hal-hal semacam itulah Mbak Melanie. Kalau sekarang kan memang masih tahapan pendaftaran ya Mas ya, tapi ya pendaftaran partai politik. Tapi kita ingin tahu Mas, kira-kira kalau dari data KPU sendiri ada berapa sih jumlah pemilih muda atau ya yang usianya sekitaran 20 tahun atau baru mulai memilih tahun 2024 nanti Mas? Jadi KPU itu punya kegiatan yang namanya pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Dimutahirkan setahun 2 kali atau per semester. Untuk tahun ini terakhir berarti Juni, semester pertama Juni 2022. Sampai dengan saat ini data pemilih kita sekitar 190 juta pemilih. Nah kalau untuk pemilih pemula, kalau menurut hitung-hitungan saya belum bisa mengatakan fixnya ya, itu bisa jadi di sekitar 60% pemilih muda kita itu ada di antara 190 juta itu. Jadi kalau sekitar 60% dikalikan 190 juta, jadi bisa jadi sekitar antara 100 sampai 110-an juta pemilih. Kira-kira itu Mbak Meli. Kalau bicara pemilih muda ini ada persiapan KPU nggak sih buat sosialisasi ke ya para pemilih di generasi milenial atau Gen Z ini Mas? Jadi yang pertama tentu dari aspek KPU atau dari sudut pandang KPU, bagaimana menyampaikan informasi macam apa yang kira-kira diperlukan oleh pemilih muda, dan juga media apa yang kira-kira pas atau strategis yang sering diakses lah oleh anak-anak muda atau pemilih muda ini. Ini yang kita pelajari dari berbagai macam survei, dari berbagai macam kajian, supaya ketika KPU nanti melangkah kepada program untuk sosialisasi, pendidikan pemilih, itu pas konten-kontennya maupun media yang katakanlah digunakan oleh KPU. Selain itu juga penting bagi partai politik dan calon presiden, calon kepala daerah, calon anggota DPR RI, provinsi, kabupaten kota, calon DPD mengenali ini karakter generasi milenial maupun Gen Z ini dalam rangka apa? Mereka kan pasti punya harapan nih, profil macam apa yang pas untuk dijadikan pemimpin oleh anak-anak muda ini, wakil rakyat model apa, karakternya seperti apa, ini penting. Jadi kalau kita bisa mengidentifikasi ini kan di satu sisi KPU bisa menyampaikan informasi perkembangan pemilu secara tepat, pilihan medianya juga strategis, demikian juga partai politik, para calon peserta pemilu untuk
dalam kampanye nanti ya untuk mempengaruhi, menyampaikan pesan supaya memilih mereka ini apa isu yang tepat, metode yang tepat dan media yang tepat. Salah satunya IDN Times ya medianya. Ya tentu saja. Oke, Mas Hasim, aku mau lanjut ke pertanyaan yang sudah disusun redaksi. Ini beberapa pertanyaan menyangkut juga isu nasional nih Mas Hasim. Salah satunya adalah kabar bahwa banyak nama warga yang nicknya itu tercantum dalam peserta atau daftar anggota partai politik Mas Hasim. Nah, mau konfirmasi langsung ke Mas Hasim, ini temuan ini bagaimana, terus nanti kelanjutannya apakah partai politik itu masih bisa terus melanjutkan ke tahap selanjutnya atau bagaimana? Jadi salah satu syarat partai politik dapat menjadi peserta pemilu itu adalah mempunyai anggota minimal 1.000 atau per 1.000 dari jumlah penduduk di kabupaten kota. Nah kabupaten kota ini jumlahnya 75% di setiap provinsi. Nah dari situ kemudian partai menyusun daftar anggotanya dan kemudian disubmit atau diserahkan kepada KPU. Kalau yang submit itu diunggah di sistem informasi partai politik atau SIPOL. Yang jadi ukuran supaya kemudian bisa dikenali, nanti bisa dibaca di SIPOL sesuai dengan database-nya KPU, itu harus ada NIK, nomor induk kependudukan yang diinput di situ. Itu dalam rangkanya apa? Bagi partai politik yang sudah mendaftar, itu nanti dilakukan verifikasi administrasi. Di dalam verifikasi administrasi itu ada kegiatan analisis kegandaan anggota. Kegandaan anggota ini bisa dua, yang pertama kegandaan internal, artinya di sebuah partai misalkan partai yang sama, siapa tahu muncul nama Hasim lebih dari satu kali. Nah kalau ada situasi ini maka kemudian akan dicek ini Hasimnya sama apa enggak berdasarkan apa NIK. Kalau ternyata identik maka yang satu dinyatakan tidak memenuhi syarat, yang satu dinyatakan memenuhi syarat. Dengan begitu kegandaannya terhapus dengan sendirinya. Kemudian yang kedua istilahnya itu kegandaan eksternal. Kegandaan eksternal itu kegandaan antar partai. Misalkan ada katakanlah ini kan yang sudah dinyatakan lengkap data dan dokumennya kan 24 partai. Lalu ada nama Hasyim Asy'ari nih muncul jadi anggota partai, muncul di daftar nama anggota partai, NIK-nya sama, muncul di 3 partai. Maka kemudian mekanismenya kalau ada situasi seperti ini, itu masing-masing partai diminta menghadirkan surat pernyataan dari Hasyim. Hasyim ini sebetulnya anggota partai atau bukan? Kalau di anggota partai yang mana? Partai yang A atau partai B atau partai C? Nah kalau Hasyim menyatakan saya anggota partai A, maka yang dinyatakan memenuhi syarat adalah partai A untuk anggota yang namanya Hasyim. Bagi yang partai B atau partai C dinyatakan belum memenuhi syarat. Nanti berdasarkan itu dihitung akumulasinya, batas minimal punya anggota tadi kan 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk di setiap kabupaten kota. Kalau nama-nama yang dinyatakan belum memenuhi syarat itu jumlahnya atau jumlah anggotanya di kabupaten kota masih memenuhi batas minimal, maka dalam verifikasi administrasi dinyatakan memenuhi syarat. Kalau kemudian setelah dikurangi yang belum memenuhi syarat ternyata kurang dari batas minimal, maka partai nanti diberikan kesempatan untuk memperbaiki, memenuhi batas minimalnya. Termasuk identifikasi daftar anggota partai itu termasuk profesi. Kan ada profesi-profesi yang dilarang menjadi anggota partai, misalkan anggota TNI, anggota Polri, PNS atau ASN, termasuk penyelenggara pemilu. Apakah itu jajarannya KPU ataupun jajarannya Bawaslu, baik yang anggota maupun yang PNS-PNS di sekretariat. Nah, KPU menyiapkan menu tampilan link yang di-share ke publik tentang cek daftar nama anggota partai. Apakah nama kita ada di situ? Nama saya, nama Mbak Melani atau siapapun, atau Uni Lubis bisa ngecek tuh. Memasukkan NIK, oh ternyata terdaftar, nanti ketahuan terdaftar di partai apa. Nah kemudian KPU juga menyiapkan link untuk apa? Fitur untuk pengaduan kepada KPU. Jadi kalau misalkan Mbak Melani nih merasa nggak pernah jadi anggota partai apapun, tiba-tiba setelah cek memasukkan NIK terdaftar di partai itu, komplain kan, mekanisme komplain kepada KPU. Lalu KPU akan menyampaikan informasi kepada si partai ini ada komplain nih, ada orang namanya Melani, nggak pernah jadi anggota partai, membuat surat pernyataan nggak pernah jadi anggota partai, tapi kok masuk daftar anggota partai Anda.
Nah oleh karena itu kalau dia nggak bisa mengkonfirmasi berarti kan mohon maaf ya mungkin cara mengisinya asal-asalan atau sering disebut comot-comot data gitu ya. Maka dengan begitu ya dinyatakan nanti BMS belum memenuhi syarat sehingga nanti kalau sekali lagi kalau dicek batas minimalnya belum masuk ya pada masa perbaikan harus memperbaiki. Itu yang tadi informasi tentang ada anggota KPU, anggota Bawaslu atau pegawai di KPU, pegawai di Bawaslu masuk dalam daftar anggota partai. Ini kan juga menunjukkan bahwa sekali lagi salah satu asas pemilu kita kan jujur ya. Maka kemudian dalam pengisian informasi, data juga diharapkan juga asas kejujuran jadi pegangan bagi siapapun termasuk partai politik. Jadi buat sobat milenial nih misalnya mau ngelihat apakah nicknya disalahgunakan atau dicomot tadi ya Mas Hasim ya sama oknum partai politik, nanti boleh langsung melakukan pengaduan di linknya Mas Hasim. Ngecek dulu memasukkan data, nanti Mbak Melani melalui IDN Times bisa mempublikasikan ini di IDN Times. Apa sih linknya untuk memeriksa apakah namanya masuk daftar anggota atau bukan. Juga ada link tentang kalau memang sudah bisa dipastikan masuk partai apa, nanti melaporkan atau mengadukan lewat link kepada KPU tadi itu. Kira-kira begitu. Oke. Sobat milenial jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi gerakan 10 juta bendera merah putih yang meraih rekor muri. Di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! IDN Times menggelar Indonesia Millennial Summit IMS 22, sebuah event inspiratif di Jakarta dengan tema Shaping Indonesia's Future. Kegiatan yang akan digelar selama 2 hari ini acara tahunan ini menghadirkan beberapa pembicara inspiratif bagi kaum-kaum milenial. Siang 2020 resmi dibuka. Boleh angkat tangan?
terbaru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Presiden Joko Widodo menyambut kedatangan Presiden Filipina Ferdinand Marcos di Istana Kepresidenan pada Senin pagi. Kunjungan tersebut merupakan dari rangkaian pertemuan bilateral di antara kedua negara. Tiba pada pukul 10, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana menyambut langsung kedatangan Presiden Filipina beserta jajaran di Istana Negara pada Senin pagi. Dalam kedatangannya, Presiden Marcos dan Ibu Luis Araneta diiringi dengan pasukan berkuda, pasukan berbusana tradisional, dan marching band dari Pas Pampres. Kedatangan Presiden Filipina tersebut dilanjutkan dengan upacara kenegaraan dengan mengumandangkan lagu kebangsaan kedua negara, serta diiringi dentuman meriam sebanyak 21 kali. Agenda dilanjutkan dengan melakukan sesi foto bersama dan penandatanganan buku tamu, serta penanaman pohon kayu uli secara bersama di halaman belakang istana. Selain itu terdapat agenda pertemuan tertutup antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos. Di akhir kunjungannya, Presiden Filipina melakukan pertemuan bilateral bersama Presiden Jokowi beserta jajaran yang turut serta mendampingi. Kita beralih ke informasi berikutnya. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77, Kementerian Dalam Negeri mendapatkan penghargaan rekor dunia setelah berhasil memecahkan rekor muri dalam gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Senin pagi, gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih di seluruh Indonesia yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri berhasil mendapatkan rekor dunia dari muri. Pembagian 10 juta bendera ini pun menjadi rangkaian memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77. Sebelumnya, gerakan pembagian 10 juta bendera ini terdaftar sebagai calon rekor nasional. Namun, karena jumlahnya yang sangat banyak hingga mencapai 12 juta bendera merah putih yang berhasil dibagikan di seluruh Indonesia, maka secara resmi, Ketua Umum MURI Jaya Suprana menjadikan gerakan ini sebagai rekor dunia. Ini suatu sikap kenegaraan, kebangsaan yang dahsyat sekali. Ya sekarang saya mau nangis lagi, Bapak ini keterlaluan bikin saya nangis terus kali ini. Ya sini. Maka dengan penuh dan begini, ini kan dicalonkan 10 juta. Jadi sebetulnya ini menyalahi ini. Ya, anggarannya 10 juta, tapi Anda bilang tadi berapa? 12 juta. Ya, bahkan jadi ini melampaui anggaran, tetapi ini adalah pelampauan anggaran yang konstruktif dan positif. Maka dengan berat hati, rekor ini dicalonkan sebagai rekor nasional. Tetapi setelah melihat ini semua, terpaksa kami menolak pengakuan ini sebagai rekor nasional. Karena rekor ini adalah rekor dunia. Bapak Wakil Menteri. Secara simbolik penghargaan rekor dunia ini diserahkan oleh Ketua Umum MURI kepada Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo. Iya, tepuk tangan ya Bapak Ibu semua. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengkonfirmasi bahwa sebelumnya ide gerakan ini muncul secara mendadak dan berlangsung mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus lalu. Gerakan ini pun berlangsung di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Tak hanya itu, Pemda dan unsur masyarakat juga turut bergabung dan membagikan bendera merah putih di lingkungan sekitarnya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyampaikan ungkapan terima kasihnya kepada seluruh pihak di berbagai daerah atas dukungannya dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77. Kemudian begitu bergerak, saya kaget karena ternyata sambutan dari rekan-rekan kepala daerah sangat antusias sekali. Para gubernur, para bupati, wali kota, semua bergerak di daerah masing-masing. Jadi ibarat snowball
dia menjadi besar sendiri. Sehingga dari target 10 juta, 12 juta, itu saya tahu, itu nggak masuk banyak anggaran, Pak. Jadi yang banyak justru adalah spontanitas dari masyarakat dan lain-lain, Pak. Dari swasta membantu dan lain, semua. Nah ini yang membesarkan hati kita sehingga akhirnya kita melihat gerakan pembagian 10 juta menjadi lebih dari itu karena adanya partisipasi non pemerintah yang bergerak. Dan ini menunjukkan bahwa mereka juga peduli akan kebangsaan. Dalam pembagian bendera merah putih tersebut, diharapkan mampu membangkitkan rasa nasionalisme sehingga dapat timbul sikap pengorbanan untuk bangsa Indonesia. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Sobat Milenial, terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Dan saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk download IDN App. Salar Sati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.